Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan mekanika bahan ya. Kita akan kembali lagi membahas tentang tegangan ya. Ada masih ingat tentang tegangan ya? Yang sebelum UTS kita membahas tegangan lentur ya. Dinamakan tegangan lentur karena akibat adanya gaya momen. Nah, di materi yang pertama, awal-awal sekali, pernah juga diterangkan bahwasannya karena gaya dalam itu kan tidak cuma momen ya, ada apa aja? Ada lintang, ada normal gitu ya. Makanya tegangan pun ada 3 macam ya. Tidak hanya tegangan momen tapi juga tegangan normal, juga tegangan lintang. Tegangan akibat lintang itu umumnya disebut sebagai tegangan geser ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tegangan majemuk. Majemuk itu artinya apa? Namanya majemuk itu berarti apa? Lebih dari satu. Artinya kita mengkombinasikan tegangan karena ada banyak kasus gitu ya pada satu struktur bekerja tidak hanya satu gaya dalam kan pastinya. Bekerja juga lintang, bekerja juga momen, artinya kita mengkombinasikan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari kombinasi antara tegangan momen positif dan tegangan normal ya. Tegangan majemuk adalah kombinasi tegangan normal akibat gaya normal, sentris, dan momen lentur. Berarti kita hari ini belajar tentang ini di spesifik lagi yaitu momen lentur yang positif. Pekan depan kita akan belajar untuk kombinasi tegangan normal dan tegangan momen lentur yang negatif. Hari ini yang positif, oke? Dinamakan gaya normal sentris adalah gaya normal yang bekerja di titik tangkapnya pada titik berat penampang. Titik tangkap artinya sumbu berat. Makanya Anda di awal-awal kuliah ya belajar menghitung sumbu berat, ya kan? Karena kenapa menghitung sumbu berat? Disitulah gaya itu bekerja, yaitu pada titik berat penampang. Nah, ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana suatu gaya normal itu bekerja pada suatu penampang. Nah, ini ya, ini kan luasannya ini. Nah, ini gaya P-nya bekerja di sini nih. Ini P-nya berarti kayak apa? Normal. Normal apa berarti kalau begini? Tarik ya. Tarik ya. Nah, ini kan gayanya tuh P. Tegangan rumusnya apa? Ini tegangan tuh. P per A. Gaya dibagi luasan. Luasan tuh mana ini luasan tuh ini? Ini luasannya. Nah, luasannya seperti ini. Nah, kita asumsikan kalau pada gaya normal, kalau gaya normal itu kan kalau mengalami tekan ya tekan semua, berbeda dengan momen. Kalau momen masih ingat ya, kalau momen dia kalau misalkan momennya positif, ya yang atas mengalami apa? Tekan ya kan? Nah, ya kayak gini ya. Masih ingat ya? Nah, seperti ini. Tekan, kemudian yang bawah adalah tarik.
Artinya masih ingat ya, ada yang atas tekan, bawah tarik ini ya. Nah, tapi kalau misalkan normal ya, kalau misalkan dia tarik semua, nggak ada pembagian ya, semuanya mulai tarik. Ada juga momen tekan. Momen apa? Normal tekan, bekerjanya tetap di semu berat. Titik berat. Untuk mencari tegangan itu adalah gaya dibagi luas. Maka tegangan itu bekerja merata seluruh penampang. Nah, seperti ini ya. Rumusnya ini, P per A. Normal. Nah, jika kita perhatikan arah tegangan yang terjadi pada suatu potongan batang akibat gaya normal sentris dan momen lentur selalu mempunyai arah tegak seluruh. Tegak lurus penampang batang. Tegak lurus tuh gini ya. Tegak lurus ya. Ini akibat normal. Nah, ini akibat Nah, yang bawah ini akibat momen ya, tegangan lentur. Masih ingat ya yang ini ya. Ini contoh momen positif. Yang bawah mengalami tekan, ini tekan ya. Yang atas tekan, yang bawah tarik. Nah, seperti ini. Ini tekan. Normal tekan. Normal tarik. Ini akibat momen, ingat ya. Nah, ini setengahannya ya kan. Rumusnya kan MY per IX. Tegangan ya. Nah, ini juga apa namanya? Terlihat di sini ya pembagiannya, masih ingat ya. Kenapa ini sepertiga, ini H per 6? Karena kan tegangan gaya ini bekerja di semu berat. Ini kan segitiga. Kalau segitiga berarti di sini sepertiga. Sisanya 2/3. Nah, ini juga sama. Sama ya. Kalau beda sama ini, kalau ini pasti setengah karena kan persegi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya tegangan akibat gaya normal rumusnya adalah ini. Maaf. P per A
Kalau akibat momen lentur, MY per IX. Nah, kedua tegangan ini bisa dikombinasikan, makanya sesuai dengan judul kita ya, majemuk, dijumlahkan, dengan rumusnya jadinya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah catatan bahwasannya mencari tegangan itu adalah normal per A plus minus. Kenapa plus minus? Karena ini momen itu ada momen positif, ada momen negatif, ya kan? Makanya kenapa nilainya plus minus, berarti nanti tergantung. Kalau momennya positif, maka dia positif. Kalau momennya negatif, maka dia negatif. Nanti kita lihat ya, langsung ke contohnya. Sebentar ya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Di mana ya? Ini ya. Oke. Kapan kita menggunakan tanda positif? Pada positif itu pada tegangan kombinasi dipakai jika arah tegangan N per A itu sama dengan MY per IX. Ya. Berarti kalau misalkan dia atasnya ya, terutama tekan ya, berarti tandanya positif gitu ya. Tanda negatif jika arah tegangannya berlawanan. Misalkan tegangan normalnya tekan, momennya momen negatif. Momen negatif berarti kan yang atas tarik, bawah tekan, ya kan? Artinya yang bagian atas itu kalau berlawanan berarti dia negatif. Jadi bisa berbeda atas sama bawahnya. Ya, nanti akan kita gambarkan ya. Berarti yang atas misalkan, ada kan nanti dibagi dua ya. Tetap meskipun normal itu semuanya ya tekan-tekan semua ya. Tapi kalau misalkan kayak gini ya. Nah, jadi yang atas itu bisa pakai rumus yang ini, tapi dijumlah. Yang bagian bawah pakai rumus ini, tapi yang ininya dikurang. Nah, berarti nanti bisa berbeda-beda tergantung dari nilai arah ya, dari masing-masing tegangan, baik tegangan normal maupun tegangan momen atau lenturnya. Nanti kita kalau agar lebih paham, nanti kita ke contoh ya. Contohnya seperti ini. Ini ceritanya ada tegangan normal tekan. Ini tegangan normal tekan. Normal tekan berarti kita asumsikan bentuknya kotak ini ya. Lurus semuanya. Ya, jadi nah ini tekan lurus ya. Oke. Tekan, itu tekan kan arahnya gini. Ini tekan nih. Ini tekan arahnya ya, lihat ya. Dia bertemu dengan momen yang positif. Momen positif artinya apa? Yang atas mengalami tekan, yang bawah mengalami tarik. Artinya apa? Yang sama-sama tekan, nanti kita jumlahkan. Yang ini berlawanan, satu tekan, satu tarik, maka kita kurangi.
Jadi bisa berbeda, ya kan? Nah, ini kalau kita jumlahkan, kenapa bentuknya bisa seperti ini? Berarti kalau ini, saya hapuskan dulu. Oke, ini dapat dari mana ini? Caranya adalah kita superposisikan. Jadi gambar dulu, di mana ya? Sini ya. Nah, ini kan tekan. Kemudian ketemu sama ini. Jadi ini tengahnya tetap kita ini ya. Kita jumlahkan. Kita pakai warna lain ya, biar berbeda. Pakai warna apa? Biru ya. Nah, ini yang atas. Ini terlalu panjang apa ya? Nah, berarti ini tekan juga. Nah, kalau yang bawah, ini arahnya kemana? Ditarik ya. Nah, seperti ini, sampai sini. Nah, bagian-bagian yang kalau ini merah sama biru akhirnya menyatu. Ya kan? Cuma yang saling bertemu, saling menumpuk ini tersuperposisi, maka dia akan saling menghilangkan. Makanya harus kita hapus. Oh, nggak bisa di sini ya bikinnya ya. Sebentar ya. Saya coba buka yang lain. Karena harus buka lain nih biar. Oke, coba saya gambarkan ya. Di mana ya? Coba ini aja. Terlalu tebal. Oh, di ini aja di Word dulu. Nanti dipindah. Soalnya nanti nggak bisa lurus. Oke, coba kita bikin ya. Bikin apa dulu? Tegangan normalnya dulu ya. Bagaimana?
Setelah ini kan ini berarti normal tekan ya. Kemudian kita buat, ini ya sentrisnya kita buat juga tengah-tengah ya. Kita anggap di sini aja. Oke, ini sentrisnya di sini. Kita kasih beda garis saja ya. Oke, kemudian kita buat lagi tegangannya akibat momen ya. Momen positif, berarti kalau positif yang atas tekan, yang bawah tarik ya. Kalau Anda pakai manual kan sih lebih cepat ya, karena ini pakai ini. Kita tarik ke bawah. Ini ya. Setelah ini saya
ini dulu semuanya. Biar jadi satu. Ini sudah kita superposisikan ya. Oh, ini juga kita grouping dulu. Oke, kita coba superposisikan. Berarti yang atas, bagian atas ya, ini sama-sama tekan ya. Maka nanti kita jumlahkan. Yang bawah, ya ini arahnya tekan, ini tarik. Nah, ini disuperposisikan nanti. Berarti akan ada crossingnya ya. Oke, kita superposisikan. Nah, bagaimana proses superposisinya? Ini di sini. Ini kita copy. Ada yang enggak ke ini. Yang bawah. Nah. Oke. Tekan. Oh, ininya terlalu besar. Yang tekan ini sebenarnya dia kecil, lebih kecil ya. Nah, segini aja. Ini ketinggalannya 1. Karena nilai tekan itu pasti lebih kecil ya dibandingkan akibat momen. Akibat normal maksudnya. Kita pindah. Oops. Nah, seperti ini. Oke, ini hasilnya awalnya. Yang sama-sama sama-sama tekan ya dia akan saling menjumlahkan ya. Tapi yang ini kan bagian sini nih. Saya besarkan dulu ya. Nah, kita coba pindah ke sini. Nah, coba Anda lihat di sini ya. Kalau yang atas ini, ya ini mas sama ya. Ya kan? Sama-sama positif, berarti nggak ngilangin. Tapi bagian ini coba Anda lihat. Nah, bagian yang ini. Nah, ini kan dia ketemu nih antara yang positif dan negatif. Maaf, yang tekan dan tarik. Jadi gimana? Harus dihilangkan. Karena kan artinya saling menghilangkan ya. Jadi kita hapus bagian sini. Kenapa ini susah?
Nah, kita hapus yang ini. Kalau dia pakai penghapus ya gampang ya. Kalau ini kita hubungkan dulu. Ya. Sisanya kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang ini berarti arahnya kemana? Arahnya adalah tarik ya, karena kan lebih besar akibat momen. Jadi kita kasih. Nah, dari sinilah. Makanya bentuknya jadi kalau secara garis besar jadi gimana? Ini. Tuh. Coba ya. Nah. Ya kan? Seperti di slide yang tadi. Nah, ini. Seperti slide ini. Ini diperoleh dari ini tadi. Nah, ini maksud saya. Dapatnya dari situ gitu ya. Berarti A itu bagian atas. Yang atas karena sama-sama tarik ya. Tekan, maka dia dijumlahkan. Yang bawah karena ada yang ini tekan, ini tarik, ya dikurangi. Dalam hal ini kita anggap gambar ini ya, kalau dari gambar ini itu kita anggap bahwasannya tekan itu lebih kecil dibandingkan dengan tarik. Kalau yang atas pasti hasilnya selalu positif, tekan, arah tekan ya. Tapi yang bawah ada 3 kemungkinan hasilnya akan tarik. Kalau tarik itu berarti apa? Ya, nilai tarik lebih besar dibandingkan yang tekan. Yang bawah menang tekannya, artinya tekan itu lebih besar. Jadi ya nanti hasilnya tekan juga. Bisa jadi nanti ini bentuknya gini. Nah, tekan semua ada, nanti akan diterangkan juga. Atau 0. 0 itu artinya apa? Lancip ya bawahnya ya. Habis gitu ya. Jadi kayak gini. Sampai set sampai sini. Kalau 0 ini artinya apa? Nilainya sama ya. Antara tarik dan tekannya. Seperti itu. Nah, ini sebentar saya benerin dulu. Bentar ya. Oke, seperti itu. Bentar ya nanti. Oh, ternyata nanti ada yang hilang tadi. Ini maksudnya adalah tegangan ya.
Ini tegangan lah ya, nanti saya edit lagi. Ininya tegangan 2 ya di sini ya, karena jadi ini kacau semuanya. Ya, seperti itu. Terus ini kalau ini plus ya, tegangan 1 plus tegangan 2. Akibat gaya N yang tekan, normal tekan, dan M positif, maka tegangannya selalu tekan ya, pasti di atas. Kalau yang bawah, karena beda arah, akan 3 kemungkinan. Kalau tegangan B-nya, tegangan B itu akan tarik, maksudnya hasilnya tarik apabila tegangan 3 itu akibat momen itu lebih besar dibandingkan tegangan tekan akibat normal tadi ya. Dan dia nilainya akan tekan apabila tegangan normal tekan itu lebih besar dibandingkan dengan tegangan tarik negatif tarik akibat momen, dan akan 0 jika nilainya sama antara tegangan tekan akibat normal dan tegangan tarik akibat momen lentur. Seperti itu. Tadi ya sama. Oke, untuk gambarnya seperti apa? Kita masuk ke kemungkinan yang pertama, yang ini ya kita sorotin yang bagian bawah ya. Tariknya 3 itu lebih besar dibandingkan yang 1. Maka hasilnya seperti ini gambarnya. Tapi kalau misalkan yang nilai tekan itu lebih besar dibandingkan dengan yang tarik, hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk ke kemungkinan kedua tadi, berarti yang mana? Kalau ini, nah kalau ininya lebih besar, kayak gini ya berarti ya, maka gambarnya seperti ini nanti. Sebentar ya. Nah, ini lebih besar. Kita temukan. Ini harus lebih besar ya. Nah, kayak gini kan. Kayak gini berarti yang hilang kan ini hilang. Apa kayak ini? Sebentar ya, tuh anak saya bangun. Begini ya.
Ini sini aja ya biar cepat ya. Outline-nya kita tidak outline aja, hilangin, menghilangkannya. Nah, kita hubungkan lagi pakai garis. Ya kan? Nah, bentuknya sama ya, seperti tadi yang di gambar ini. Ya, ukuran aja yang beda, tapi secara garis besar sama. Tunggu sama ya. Terus kalau kasus selanjutnya, kalau sama nilainya. Kalau sama nilainya berarti yang ini. Berarti ininya gini. Set, sama. Nah, kan? Urus gini ya. Seperti ini tadi. Tuh sama. Oke, bisa dipahami ya. Dari situ gambarnya. Nanti juga Anda akan menemukan di mata kuliah lainnya, beton, baja, juga ada kayak gitu. Intinya tentang tegangan. Nah, kalau ini tarik, ini nanti aja, oke? Kita langsung ke contoh soal. Ini adalah suatu balok atau batang. Dia mengalami normal tekan ya, dan mengalami beban merata, ada beban merata di atasnya. Kalau kayak gini cari momennya bisa cara cepat, pasti ingat ya. Cara tepatnya cari momen maksimumnya pasti di tengah bentang. Nilainya adalah 1/8 QL kuadrat. Setelah dihitung, max-nya adalah ketemu ini. 1/8 Q kali L kuadrat. Ya. Itu cara cepatnya ya. Cara cepat. Anda pakai sub juga boleh. Seperti itu. Ini bidang normalnya. Pada saat yang bersamaan, balok akan menderita dua gaya dalam, yaitu gaya normal tekan, yang mana dia akan merata sepanjang balok, dan momen melentur berubah-ubah dengan nilai maksimum terletak di tengah bentang balok. Ya. Jadi berarti positif momennya ya. Momennya positif. Kalau kita cari ininya di tengah bentang. Jika balok berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran ini penampangnya 30 kali 60. Balok akan menderita dua jenis tegangan, yaitu tegangan akibat gaya normal dan akibat momen lentur yang nilainya positif tadi ya. Karena positif kan momennya kita hitung. Nah, cara menghitungnya gimana? Seperti ini. Kalau kita lihat nilainya tadi berapa? Kalau normal nilainya 20, momen max-nya adalah, kita cari ini dulu tegangannya ya. Oh iya, cari tegangannya dulu. Cari tegangannya seperti apa? Masih ingat rumusnya? Ya, rumusnya adalah mencari tegangan bisa pakai MY per X atau M per W. W itu adalah 1/6 PH pangkat 2. Oke. Itu untuk yang akibat momen ya. Nah, nanti tugas Anda, silahkan cari itu tegangan tekan dapat dari mana ya, dihitung. Intinya nilainya segitu. Cari tegangan rumusnya masih ingat, bisa dilihat lagi materi sebelumnya. Kalau akibat normal, rumusnya kan tegangan sama dengan gaya normalnya dibagi dengan luasannya. Gayanya kan N20 bagi luas. Luasnya apa? Tadi persegi panjang. Luasnya berarti alas kali tinggi atau panjang kali lebar. Ketemu ini MPa. Nah, tugas Anda hari ini merangkum, juga Anda uraikan ini. Ini angka dapat dari mana ini. Buktikan ya menggunakan rumus.
sama momen maksimumnya. Ini ketemu. Jadi jangan langsung masukin nilai Newtonnya ini ya, nilai tegang gayanya, tapi harus cari dulu tegangannya. Satuannya adalah Pascal atau Megapascal. Nah, jadi ini ya momennya akibat momen positif atas tekan bawah tarik. Jadi seperti ini. Tekan, tarik. Yang bawah yang akibat normal sama semuanya tekan. Kalau Anda lihat berarti nilainya gedean siapa? Gedean yang akibat besar, akibat momen ya. Berarti momen